Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila Tulusna dengan NIM 0306192089 dari kelas PGMI 3 semester 5 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Lukisan yang di samping yaitu adalah lukisan pertama yang akan saya apresiasi terlebih dahulu. Lukisan ini menggambarkan musim gugur. Musim gugur adalah sebuah musim yang sangat indah di mana warna dedaunan yang awalnya hijau berubah warna menjadi merah kekuningan akibat perubahan cuaca memasuki musim dingin. Pada saat musim dingin, penampakan alam menjadi sangat indah dan sangat cocok menjadi objek fotografi atau objek lukisan seperti tampak pada gambar di atas. Lukisan ini merupakan lukisan yang sederhana namun penuh arti. Itulah kesan pertama yang mungkin akan muncul saat mengamati lukisan di atas. Nilai seni dari sebuah lukisan memang tidak bisa diukur saat dari objek yang digambarkan semata. Namun juga tergantung dari seberapa menarik perspektif dan kemasan lukisan itu dibuat. Gaya lukisan pembuat juga cukup memegang peranan dalam membuat karya seni yang baik dan bernilai tinggi. Dari aspek penggunaan teknik dan lukisan tersebut menggunakan cat minyak yang di atas media kanvas dengan sapuan yang halus sehingga membuat lukisan tersebut tampak sangat halus dan terlihat sangat luar biasa seperti terlihat nyata. Aspek wujud terlihat dari gambar di atas, ada banyaknya pohon dengan daun yang berubah warna dikarenakan perubahan cuaca, serta daun yang berguguran, dan setiap gambar pasti mempunyai maknanya tersendiri yang diciptakan oleh pelukis itu sendiri. Aspek kegunaan dapat kita lihat dari keindahannya saja dan tidak memiliki ruang sehingga kita hanya dapat dilihat dari keindahannya saja dan tidak memiliki ruang sehingga kita menikmati keindahan itu semata. Dari aspek bentuk lukisan yang saya lihat, semua gambar di lukisan ini sangat tampak jelas dan sangat nyata. Dilihat dari sisi warnanya, dan lukisan tersebut menggunakan beberapa warna, yaitu kuning ke orange dan kemerahan itu ada di dedaunan yang bagian depan. Sedangkan perpaduan warna hijau muda dan tua itu dipakai oleh pepohonan yang ada di bagian belakang dan rumput-rumput yang ada di bagian belakang. Lalu putih menjadi abu-abu, hitam dan putih, di campuran hitam dan putih menjadi abu-abu itu terdapat pada jalan hutan tersebut. Lalu adanya warna coklat dan hijau dengan bercak-bercak warna putih di bagian batang pohon, dan ada juga warna biru sebagai warna langit yang ada di bagian atas belakang lukisan tersebut. Lalu mengkritik di sini ada dua. Yang pertama deskripsi dan yang kedua analisis. Saya deskripsikan lukisan di atas adalah sangat bagus dan cocok sekali dijadikan pajangan di rumah kita, pajangan di tempat-tempat umum juga bagus. Lalu ini juga memiliki tema yang
Temanya hutan musim gugur. Lukisan ini dibuat menggunakan cat minyak di atas media kanvas dengan menggunakan teknik plakat. Lukisan ini menampilkan kesan surrealistik karena bentuk objek diolah pada bagian tertentu agar menghasilkan sensasi tertentu yang dapat dirasakan manusia tanpa mesti memahami bentuk aslinya. Lalu yang kedua ada analisis. Saya analisis dari lukisan ini, warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan dari benda-benda yang mengenainya. Dan peranan warna sangat dominan pada karya seni rupa karena dapat dikaitkan dengan upaya menyatakan gerak, jarak, deskripsi alam, ruang, bentuk. Objek yang terdapat dalam lukisan ini adalah beberapa pepohonan yang memiliki warna daun yang berbeda, langit, jalan, dan dedaunan yang berjatuhan. Garis perpaduan sejauh titik-titik yang sejajar sama besar serta memiliki dimensi yang memanjang dan punya arah dan pendek, panjang, halus, tebal, berombak, melengkung, maupun lurus. Kemudian garis merupakan unsur yang sangat dominan selain dengan warna pada karya seni rupa karena memiliki fungsi yang sama besar. Baik, lukisan yang kedua saya apresiasi dengan lukisan ini merupakan gambar para presiden. Lukisan ini dengan visual tembok bata tanpa plester, baik sebagai latar belakang atau sebagai komponen utama yang diekspos. Menurut Zainal Arifin, tembok adalah metafor. Zainal Arifin juga melihat tembok sebagai hasil peradaban. Tembok melahirkan budaya baru yang berupa kota dan kota tersebut menjadi pusat ekonomi. Lukisan ini juga sudah pernah digelar pameran oleh Zainal Arifin yang bertajuk Laku di Bentara Budaya di Jakarta. Dari aspek penggunaan teknik dari lukisan tersebut, menggunakan cat minyak di atas kanvas dengan sapuan halus sehingga membuat lukisan tersebut tampak sangat halus dan terlihat sangat luar biasa seperti terlihat nyata. Aspek wujud terlihat dari gambar di atas, ada gambar 7 manusia yang 6 laki-laki, 1 perempuan. Pada gambar tersebut memiliki latar gambar tembok bata. Pada setiap gambar yang memiliki pada lukisan tersebut pastinya memiliki maknanya tersendiri yang diciptakan oleh pelukis itu sendiri. Dilihat dari aspek warnanya di lukisan hanya menggunakan beberapa warna yang tidak mencolok dan terlihat warna-warna gelap. Seperti warna hitam dan coklat pada jas baju dan merah maron pada baju perempuan dan warna merah pada dasi mereka dan warna hijau biru yang terdapat pada muka mereka atau wajah mereka, lalu warna hitam terdapat pada peci mereka dan paduan antara coklat dan merah maron pada latar belakang yaitu batu bata. Lalu mengkritik di sini ada 2. Yang pertama adalah deskripsi dan kedua analisis. Saya deskripsikan lukisan ini adalah sangat bagus dan cocok sekali untuk dipajang. Lukisan ini terdapat begitu besar dengan gambar manusia, 6 laki-laki dan 1 perempuan. Dengan latar belakang visual tembok bata tanpa plester, baik sebagai latar belakang atau komponen utama yang diekspos. Tembok bata tetapi seperti membentuk peta globalisasi. Dan lukisan ini juga memiliki tema yang bagus yaitu para presiden. Lalu lukisan ini dibuat menggunakan cat minyak di atas media kanvas dengan menggunakan teknik plakat. Lukisan ini menampilkan kesan surrealistik karena bentuk objek diolah
pada bagian tertentu agar menghasilkan sesuai sensasi tertentu yang dapat dirasakan manusia tanpa mesti memahami bentuk aslinya. Yang kedua itu adalah analisis. Warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan dari benda-benda yang mengenainya. Dan peranan warna sangat dominan pada karya seni rupa karena dapat dikaitkan dengan upaya menyatakan jarak, deskripsi alam, ruang bentuk. Objek yang terdapat dalam lukisan ini adalah 7 manusia, diantaranya 6 laki-laki, 1 perempuan, yang memiliki latar belakang susunan bata yang menggambarkan peta globalisasi. Garis perpaduan sejauh titik dengan sejajar sama besar memiliki dimensi yang memanjang dan punya arah bisa pendek, panjang, halus, tebal, berombak, melengkung, maupun lurus. Kemudian garis merupakan unsur yang sangat dominan selain dengan warna pada karya seni rupa karena memiliki fungsi yang sama besar. Dan lukisan yang ketiga yaitu saya apresiasi dengan lukisan ini merupakan lukisan yang melambangkan tradisi masyarakat Kudus. Di lukisan tersebut ada seekor sapi yang duduk di atas sebuah tangan dan tangan tersebut membentuk seperti perahu. Dan di bawahnya ada rumah-rumah kecil yang berserakan dan berterbangan. Dari aspek penggunaan teknik dari lukisan tersebut menggunakan cat minyak yang di atas media kanvas dengan sapuan yang halus sehingga membuat lukisan tersebut tampak sangat halus dan terlihat luar biasa seperti nyata. Dari aspek wujud terlihat di gambar ada gambar sapi yang duduk di atas tangan yang terdampar dengan berbentuk seperti sampan, dan ada rumah-rumah kecil yang berserakan di bawah tangan tersebut. Pada setiap gambar lukisan pastinya mempunyai maknanya tersendiri, dan aspek kegunaan bisa dilihat bahwa lukisan tersebut yaitu termasuk seni rupa murni, yaitu hanya bisa dilihat dari keindahannya saja dan tidak memiliki ruang sehingga kita hanya bisa menikmati dan dari keindahannya saja. Dari aspek gaya, lukisan ini merupakan lukisan dengan gaya surrealistik dan bahwasannya lukisan ini termasuk lukisan 2 dimensi. Dilihat dari segi warnanya, lukisan ini hanya menggunakan beberapa warna di mana warna yang digunakan adalah warna-warna gelap seperti warna coklat tua dan coklat muda yang ada pada bagian tanah, dan adanya warna coklat tua dan coklat muda dan putih pada sapi dan juga tangan di bawahnya, serta rumah-rumah kecil yang ada dengan adanya juga warna biru tua dan muda, sedikit hitam dan coklat yang ada di langit pada lukisan tersebut. Lalu mengkritik ada 2 bagian, yang pertama deskripsi dan kedua analisis. Akan saya deskripsikan, lukisan ini sangat bagus dan cocok untuk dipajang. Lukisan ini memiliki tema mengenai tradisi adat masyarakat. Lukisan ini tersebut menggunakan cat minyak di atas media kanvas dengan menggunakan teknik pelakat. Lukisan ini menampilkan kesan surrealistik karena bentuk objek diolah pada bagian tertentu agar menghasilkan sensasi tertentu yang dapat dirasakan manusia tanpa mesti memahami bentuk aslinya. Lalu yang kedua ada analisis. Analisis di sini adalah warna adalah kesan yang diperoleh dari cahaya yang dibantulkan dari benda-benda yang mengenai, dan peranan warga sangat dominan pada karya seni rupa karena dapat dikaitkan dengan upaya menyatakan gerak, jarak, deskripsi alam, ruang bentuk. Objek yang terdapat dalam lukisan ini adalah ada seekor sapi yang duduk di atas sebuah tangan, dan tangan tersebut membentuk seperti perahu, dan di bawahnya ada rumah-rumah kecil yang berserakan dan berterbangan dengan cuaca yang gelap di langitnya. Garis perpaduan sejauh titik dengan sejajar sama besar serta memiliki dimensi yang memanjang dan punya arah bisa pendek, panjang, halus, tebal, sangat dominan selain dengan warna pada karya seni rupa
karena memiliki fungsi yang sama besar. Sekian yang dapat saya jelaskan dari apresiasi seni rupa dari 3 lukisan yang sudah saya pilih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.